Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, hasatis, tokoh masyarakat, segenap pengurus, wabil khusus ada di tengah-tengah kita Ustaz Fakhruddin, ada imam kita Ustaz Jondi yang sudah mendapatkan sanad berkuda. Semua yang hadir yang dapat baca kesibukan sikok-sikok, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang hadir diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian majlis ta'lim Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan kehadiran kita, amaliyah kita dicatat oleh Allah sebagai salah satu bagian daripada amal soleh kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita alamatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap di akhirat kita diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikutnya. Berharap kita, bermohon kita di akhirat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita dan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kajian kita yaitu masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Nah, inilah sudah jauh Ustaz, kita sudah surah Al-Baqarah ayat 260. Dikatakan dalam kitab ini Dzakaru as-su'al Ibrahim alaihissalam asbaban minha annahu lamma qala lin Namrud. Dulu Ibrahim pernah berkata kepada Namrud. Jadi dulu Ibrahim pernah berdebat dengan Namrud. Ya, jadi ini raja yang berkuasa ini, Raja Namrud. Jadi raja yang berkuasa ini sudah keterlaluan, Pak. Saking berkuasanya keterlaluan. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim ketika berdebat itu? Kata Ibrahim, qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku bisa menghidupkan ya orang yang mati. Jadi orang mati bisa kuhidupkan. Ini apa namanya? Hebatnya. Dulu ada juga seperti itu. Aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kalimat ini oleh raja dilawan, aku dipacak juga. Dipanggilnya Dwi kok, bunuhnya sih kok. Nah, kan hidup jadi mati kan. Ada Dwi kok, tentaranya maju sini. Tentaranya dia untuk membuktikan bahwa dia pacak juga. Bunuhnya sih kok. Nah, yang mati tadi hidup dia. Nah, macam itu. Kira-kira. Qala rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Kalau Tuhanku Allah bisa menghidupkan yang mati, bisa mengembalikan kembali kepada semula. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Nah, qala ana uhyi wa umiit. Masih Namrud. Aku baca juga. Ya, kira-kira dia masih ngaku berkuasa. Nah, ini kan bahaya nih Ustaz. Yang merasa mengaku berkuasa, bahaya nih. Omongan lah yang bisa menghancurkan. Aku akan nerakakan dia dewek aja yang neraka ora. Ini kan bahaya nih, ucapan ini kan. Ucapan yang menyebabkan datangnya murka Allah, kesombongan kepada Tuhan. Akhirnya dengan azabnya dia tidak tahan. Nah,
kata Ibrahim, aku bisa Tuhanku bisa menghidupkan orang yang mati. Maka berkaitan dengan ayat ini, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati? Ya Allah, bagaimana teknismu cara kamu menghidupkan orang yang sudah meninggal, sudah mati? Nah, digunakan kata-kata arini. Arini ini dari kata ara yaro, artinya nyungok, langsung dengan apa namanya, dengan mata. Digunakan kata ara yaro, artinya dia nak nyungok secara fisik. Mak mana proses dia yang mati itu paca edo. Mak mana nian caranya Allah itu bisa menghidupkan orang yang mati. Dijawab oleh Allah, qala awalam tu'min, apakah kamu masih belum yakin? Apakah kamu masih belum yakin? Qala awalam tu'min, apakah engkau masih belum yakin? Nah, ucapan apakah engkau belum yakin ini kalimat negatif, maka jawabannya tidak boleh na'am. Tidak boleh na'am. Jadi ada dua Pak jawaban dalam Quran ini, ada na'am, ada bala dalam Quran itu. Artinya iyo. Misal, apakah Ustadz Fakhruddin ini dosen? Maka jawabannya na'am. Iya, dia dosen. Tetapi kalau kalimatnya, bukankah Ustadz Fakhruddin ini dosen? Maka jawabannya bala. Nah, itu dalam bahasa Arab ini, dalam kaidah bahasa Arab ini hebat sekali yang digunakan balagha dalam Al-Quran. Artinya sama-sama iya, tapi ternyata beda ya penggunaannya. Apakah dia dosen? Maka jawabannya na'am, dia dosen. Apakah Ustadz Marjundi imam? Na'am, dia imam. Kadang duduk belakang, kadang sopnya dia sop kedua, kadang sop satu ya. Apakah dia imam? Jawabannya na'am. Tapi kalau bukankah dia imam? Bukankah dia imam? Maka jawabannya tidak bisa na'am, tapi bala. Bukankah dia dosen? Jawabannya bala. Apakah Ustaz Abdurrahman mengajar? Kalau dia mengajarnya, dia bertanya, apakah dia mengajar? Na'am. Bukankah dia pengajar? Bukankah? Nah, maka jawabannya bala. Qala bala. Ini kalimat Quran mengatakan gitu. Contoh lainnya, alastu bi rabbikum. Nah, contoh lainnya. Kata Allah, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyihim, ya. Ketika itu wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatihim, ya. Ketika Allah keluarkan dari sulbi, ya. Ketika Allah akan keluarkan dari sulbi, dari rahim kita ini masih di rahim emak kita. Ketika Allah akan keluarkan ke dunia, sebelum dikeluarkan ke dunia, Allah nanya dulu dengan roh ini. Setiapnya ditanya, setiap roh ditanya. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka jawabannya qalu bala, tentu engkau Tuhan kami. Jadi kalau kalimat itu kalimat negatif tetapi menunjukkan bahwa itu peneguhan. Kalimat yang negatif tapi menunjukkan peneguhan. Bukankah aku Tuhanmu? Jawabannya bala. Tidak boleh digunakan kata-kata na'am. Kalau bukankah aku Tuhanmu? Na'am. Ya, bukan. Nah, seolah-olah seperti itu kalau digunakan kata-kata na'am. Maka ini digunakan kata-kata bala. Artinya tentu engkau Tuhanku. Maka digunakan awalam tu'min. Apakah engkau belum beriman? Ini kan negatif kalimatnya. Bukankah aku? Bukan, kan negatif kan? Bukankah ia seorang dosen? Kan negatif kalimatnya. Tapi sebagai peneguhan. Bukan alas tu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka jawabannya bala.
tentu engkau Tuhanku. Tidak boleh digunakan kata-kata na'am. Nah, maka pada ayat ini wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Apakah engkau belum yakin? Nah, itu kan ada kata negatifnya kan? Bukankah engkau kira-kira belum meyakini? Apakah engkau belum meyakini? Ada kata-kata ada negatifnya, tapi sebenarnya peneguhan. Artinya Ibrahim itu sudah yakin sebenarnya. Ibrahim itu sudah yakin. Tapi dengan kata-kata Ibrahim sudah tahu jawabannya. Sama seluruh ruh itu ngomong, engkau Tuhanku. Tapi Allah masih nanya, bukankah aku Tuhanmu? Ini penegasan sebelum seluruh ruh dikeluarkan dari perut emaknya. Sehingga kita ini galau-galau sebenarnya dengan pertanyaan itu kaget mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ngapa? Karena gara-gara ditanya itu, MOU-nya itu, nah akhirnya kaget ada konsekuensinya. Qala awalam tum, apakah engkau tidak meyakini? Ya, bukankah apakah engkau tidak meyakini kalimat negatif, tetapi pertanyaan berbentuk negatif tapi berisi peneguhan. Apa jawab Ibrahim? Qalu bala. Tentu aku sangat yakin, kata Ibrahim. Tentu, qalu bala, tentu aku yakin. Tetapi, nah ini jawabannya. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi aku ingin lebih memantapkan lagi keyakinanku. Aku ingin lebih memantapkan lagi keyakinanku. Ada kata-kata tatma'inna. Tatma'inna itu lebih mantap lagi, lebih tenang lagi, lebih yakin lagi. Hatiku ini. Kalau ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Aku ingin lebih tenang lagi, lebih yakin lagi. Hati aku ini lebih mantap lagi terhadap keimanan kepadamu. Maka dia nanya seperti itu. Apa jawaban Allah dalam ayat ini? Qala fakhudh arba'atan minat thair. Kamu ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika. Kemudian di tiap-tiap burung tadi diikat. Burung tadi diikat. Lalu disembelih. Lalu dicincang. Jadi bukan cuma disembelih, tapi dicincang-cincang burung tadi. Dicincang-cincang burung tadi itu. Dicincang-cincang, bahkan di sini dikatakan bukan cuma dicincang-cincang oleh Ibrahim, tapi dicampur adukkan burung tadi, dicampur adukkan. Misalnya sikok warna merah, misalnya sikok warna merah, biru misalnya kan, hijau, kuning misalnya. Sekedar dia nak ini deh. Nak apa namanya, pengen tahu, tapi dicampur-campur aduknya. Misalnya burung ini lain-lain modelnya, tapi dicampur aduknya. Setelah dicincang, campur aduknya, diletakkannya. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian tiap-tiap bagian burung tadi diletakkannya di dalam riwayat 4 bukit. Karena tadi itu 4 ekor burungnya ditempatkan di 4 bukit yang tinggi-tinggi. Jadi Ibrahim di bawahnya bukit, bukit sini sikok, bukit sini sikok, bukit sini di tiap bukit ditaruhnya. Burung yang sudah diikat, disembelih, dicincang, dicampur adukkan, ditaruhnya. Minhunna juz'a. Arti juz'a itu bagian demi bagian. Artinya burung itu memang tidak sikok, tapi sudah dicampurnya bagian demi bagian, jadi sikok. Kemudian summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian setelah ditaruhnya itu, kata Allah, Ibrahim panggil. Wahai burung, dipanggil. Ketika dipanggil, ya'tinaka sa'ya. Dengan segera burung tadi, yang mati tadi itu, datang menghampiri Nabi Ibrahim. Pernah tak bapak-bapak melihat ada wong yang main ke burung yang dipanggil tiba-tiba datang? Pernah tak? Ada kan yang di sini kan? Ada kan yang aku lihat itu yang di burung itu kan
Nah, ini yang pawang burung itu, yang burung itu diterbangkannya, atau dipanggilnya. Nah, kira-kira itu lah. Dipanggilnya sih burung tadi langsung datangi apa? Si pemiliknya. Pernah kan lihat kan? Nah, kira-kira seperti itulah. Ibrahim memanggil burung, tapi burung yang dipanggil Ibrahim ini sudah mati dulu. Diikatnya, sembelihnya, cincangnya, dipisah-pisahkannya, ditaruhnya tiap-tiap bukit, baru dipanggilnya. Burung yang mati tadi datang lagi kepada Ibrahim, datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Itu aku pernah itu lihat yang punya burung banyak itu ya, burung apa ya? Merpati kan, yang begitu terbang dengan terus dimakai siulan dia, makian dia, siulan tepuan, maka burung itu tiba-tiba datang lagi, hinggap lagi di tangannya, di pundaknya. Seperti itu dipanggil. Ini dalam kata ulama, sebenarnya katanya di sini digunakan istilah oleh ulama. Dalam kitab ini dikatakan Ibrahim ingin meningkatkan keyakinannya. Jadi dalam kitab ini dikatakan ingin meningkatkan keyakinannya. Kenapa meningkatkan keyakinan? Maka dalam Islam ada kata-kata istilah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, ada kata-kata itu dalam Islam. Sebabnya Ibrahim ingin meningkatkan keyakinannya. Dari ilmu yakin itu kita yakin. Dengan apa? Dengan mempelajari, belajar, dengan memahami. Yakin kita. Yakin. Bapak Ibu yakin dengan surga kan? Yakin dengan surga, walaupun tidak melihat. Yakin tidak? Yakin. Dengan apa yakinnya? Karena mempelajari Al-Quran. Karena banyak penjelasan dalam Quran. Ada dalam hadis. Dijelaskan di Quran. Surga itu ada. Nikmat bagi orang yang memasukinya. Neraka itu ada. Nikmat bagi orang yang nikmat. Apa namanya? Nikmat pula. Neraka itu ada. Azab bagi yang memasukinya. Aku aja ingat terus omongan bapak itu. Nak nerakakan Hamas segala apa tuh. Nah, ingat terus aja. Nak nerakakan Palestina. Tahu dia yang terbakar. Jadi Bapak Ibu, ini ingin meningkatkan dari ilmu yakin, dari kita sekedar dengar lalu paham, maka menjadi ilmu. Namanya ilmu yakin. Maka Ibrahim naik dia menjadi ainul yakin. Sebenarnya ilmu yakin ini sudah cukup sebenarnya. Asal kita paham, belajar, kita nih belajar dengan guru, belajar dengan kiai, ustadz, habaib. Lalu kita paham, maka timbul keyakinan kita. Sudah cukup sebenarnya. Ya. Tapi Ibrahim ingin meningkatkan lagi dengan nyengok sendiri melalui pengalaman. Tapi tidak cukup pengetahuan, tidak cukup dengan pemahaman berita, tapi juga dia ingin melihat sendiri dengan matanya. Maka ainul itu dari kata ain, artinya mata. Ainul yakin. Ya. Kalau tadi itu ilmu yakin, ilmu keyakinan. Ini ainul yakinnya dari nyengok langsung. Dia ingin mengetahui secara langsung dan betul-betul melalui pengalaman dia. Maka naik status Ibrahim itu menjadi ainul yakin. Asalnya ilmu yakin, Ben. Nah, ini sebenarnya hal yang seperti ini meningkatkan keyakinan ini boleh. Ya. Tsumma la tarawun, ada Quran kan? Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kaget kamu akan nyingok langsung. Selama ini denger be nyingok langsung. Kaget di akhirat kaget nyingok langsung. Kaget ketika kita masuk kubur alam barzah nyingok langsung. Selama ini kita diejek-ejek uang baca Fatihah, tidak sampai. Tidak sampai kiriman Fatihah, kiriman Quran tidak sampai. Dia ejek-ejek oleh uang. Padahal Nabi ngomong ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Ibuku meninggal. Aku ingin sedekah kepadanya, ya. Hal yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah ada manfaatnya kalau aku sedekahkan atas nama makku atau nama ibuku? Artinya aku bersedekah, aku hadiahkan pahalanya untuk makku. Apakah ada manfaatnya? Sampai apa tidak? Qala na'am. Iya kata Nabi, sampai. Qala na'am, sampai.
Banyak yang tidak yakin, mengatakan bid'ah. Baca Quran, mengatakan bid'ah. Ya. Mengirim-ngirim bid'ah. Nanya pula siapa posnya, siapa pak posnya, siapa ininya. Diambil pula. Dengan teknologi ini ya, aku pacak ngirim WA dengan beliau. Dengan teknologi ini kan, ngirim WA. Asal cocok, ini aktif, beliau juga aktif. Ada pulsanya, kirim WA sampai. Dengan teknologi, apalagi kekuasaan Allah. Kita ini kadang-kadang meragukan kekuasaan Allah. Padahal kita sudah melihat bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Kaget semalataraunnaha, kaget kamu tuh jenguk nian dari ain itu mata, kamu jenguk nian katanya. Siksa kubur tuh cak mano, nikmat kubur tuh cak mano. Makanya Ustaz itu banyak kiai itu tidak setuju kalimat MC. Mari kita mengantarkan di tempat peristirahatan terakhir. Hati-hati istirahat. Kalau banyak dosa kena azab tiap hari itu. Kalau banyak berbuat baik, baru dapat nikmat. Makanya kata Nabi, innal qabra rawdatun min riyadil jannah wa innal qabra hufratun min hufarin niran. Surga itu bisa menjadi taman surga, tapi bisa juga alam kubur itu bisa menjadi taman surga, tapi bisa juga menjadi galian neraka. Dan itu persekot. Tahu persekot? Apa persekot? DP-nya baik. Siapa yang disiksa di alam kubur barzakh, itu baru DP-nya baik, Pak. Kaget azab yang betul-betul hebat dahsyat ketika di alam akhirat kaget. Karena barzakh ini pintunya baik, Bang. Baru pintunya baik. Kamu akan memasuki akhirat melalui pintunya, yaitu alam kubur. Kaget di akhirat lebih hebat lagi. Pemberian oleh Allah bagi orang yang beriman atau azab bagi orang yang tidak beriman. Baru DP-nya baik. Kaget kita nyingok. Nah, jadi pengetahuan yang didapat dengan nyingok langsung, maka itu namanya ainul yakin, karena dia melihat langsung. Nabi Musa tidak meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kaget tongkat kamu ini ya. Belum sebenarnya, belum tahu jadi apa, belum tahu. Tapi ketika lemparkanlah jadi ulo, maka dia baru mengetahui saat itu. Nabi Musa mendengar ucapan-ucapan yang dia berdialog langsung, maka dia menjadi ainul yakin. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari semua itu. Apa yang lebih hebat lagi? Hakul yakin. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, lebih hebat lagi apa? Hakul yakin. Yang dialami oleh Rasulullah ketika beliau Isra wal Mi'raj. Nah, sekarang ini Ustaz di YouTube lah banyak, di TikTok lah banyak orang yang ngatur-ngatui Isra Mi'raj ini bohong, tidak benar. Lah banyak sekarang ini orang-orang yang menggunakan logika ini, ya. Kalau di TikTok itu ada perempuan, ya, berani dia ngomong, itu kan tidak ada bukti, nah, tidak ada yang melihat. Persepsi ini Muhammad sendiri, woi omongan itu. Betina, tidak pakai jilbab, nguraikan masalah agama di TikTok itu, di media sosial itu. Tidak ada bukti, itu kan persepsi Muhammad saja. Muhammad saja dia ngomong. Bukan cak gitu Rasulullah, Nabi Muhammad saja. Tidak ada bukti, itu kan persepsi dia sendiri. Karangan-karangan dia aja tuh. Kalau kalian itu boleh tidak mengakui, karena tidak ada buktinya, tidak ada pembuktian, tidak ada yang melihat gitu. Nah, macam-macam gitu. Padahal ini hakul yakin. Nah, itulah Ustaz. Maka memang peringatan-peringatan itu harus terus dilaksanakan, jangan tidak dilaksanakan supaya menambah keimanan kita. Peringatan-peringatan seperti itu, ya, peringatan. Karena memang dari dulu itu banyak orang akhirnya ujung-ujungnya ingin menghancurkan, menghantam. Yang dihantamnya kemuliaan Islam, tentu saja yang dihantamnya juga adalah kemuliaan dan kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, yang nak bertanya kami persilakan. Yang nak bertanya kurang 5-6.
jamnya. Nah, yang nak bertanya kami persilakan. Sebelum kami lanjutkan dikit. Ada pertanyaan? Alasan aku Pak itu karena aku nak minum. Ada pertanyaan? Tidak ya? Saya lanjutkan dikit. Jadi ketika Ibrahim menyaksikan sendiri ini, maka Ibrahim mengatakan qala rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Karena Allah itulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah menghidupkan dan mematikan. Kenapa? Karena di antara kekuasaan daripada pencipta itu, dia bisa menciptakan dan dia bisa menghancurkan. Dan ciptaan Allah itu tidak ada contoh. Nah, kalau yang kita ciptakan ini ada contohnya kan sebelumnya. Kita nyiptakan apa? Pasti ada contoh sebelumnya. Kita buat apa? Pasti ada bahan sebelumnya yang sudah ada. Ciptaan Allah tidak ada contoh sebelumnya. Allah itu tidak nyontoh dulu. Kalau kita ini kan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi apa-apa yang kita temukan, yang kita buat, pasti sudah ada bahannya duluan. Sudah ada contohnya duluan. Nah, ada contoh itu, pesawat terbang ini ada contohnya. Nyok burung misalnya. Itu kan. Akhirnya mirip jak burung. Ada contohnya. Nabi Adam pertama kali tidak pacak menguburkan anaknya. Ya, si Habil itu yang dibunuh oleh Qabil. Tapi dia ada contoh. Ternyata ada 2 burung yang berbala. Ada 2 ekor burung yang berbala. Dalam surah Al-Maidah itu Nabi Adam nyok 2 burung yang berbala itu. Sikoknya mati. Lalu sikok yang mati itu oleh burung yang hidup itu dikeduknya tanah, diseretnya, maki mulutnya, dimasukkannya ke dalam tanah, lalu tutupnya lagi tanah. Mak ini rupanya. Ada contoh sebelumnya. Begitu cara menguburkan. Karena ada contoh yang diperlihatkan oleh Allah. Jadi kita ini kadang-kadang pelajaran yang kita dapatkan karena ada contoh. Yang contoh itu menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang contoh itu bisa menjadikan pelajaran dan bisa juga menjadikan motivasi. Bisa juga menjadikan hal-hal yang membuat kita bermohon kepada Allah untuk menjauhinya atau untuk mendekatinya. Misalnya, ada orang yang dihukum karena berbuat dosa, maksiat. Maka orang yang dihukum itu menjadi pelajaran bagi kita agar kita jangan berbuat cak dia. Lalu ada orang yang dapatkan hadiah, dapatkan keuntungan, mendapatkan prestise. Lalu orang ini dibahagiakan dengan segala keutamaan yang dia miliki. Maka orang ini jadi pelajaran bagi kita agar kita mencontohnya. Seperti itu. Jadi ada yang bisa kita jadikan contoh untuk kita lakukan, ada yang menjadi contoh untuk kita hindari dan kita. Dan uang lain, contohnya dari uang lain. Isra Mi'raj misalnya, kita bisa melihat di dunia ini kakek. Ada yang kita bisa menjadi contoh sebagai Abu Bakar, ada yang sebagai Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Yang dia Abu Bakar yakin dia dengan omongan Rasulullah. Sekali lagi Abu Jahal, Abu Lahab tidak yakin dengan omongan Rasulullah. Nah, ini jadi kita bisa jadikan pelajaran. Abu Bakar diangkat derajat oleh Allah, Abu Lahab walaupun mamangnya dewek oleh Allah Subhanahu wa taala dihinakan dengan ayat tabat yada abi lahabi wa tab, abi lahab. Jadi dijadikan contoh, perbuatan wong dapat jadi pelajaran bagi kita. Kalau dia baik, kita contoh, kalau dia jahat, kita hindari. Tapi orang itu menjadikan kita belajar dari apa yang dia lakukan. Isra Mi'raj, apakah kita akan belajar mencontoh Abu Bakar? Apakah kita belajar mencontoh Abu Lahab? Maka seperti itu. Kalau tidak meyakini Abu Lahab. Kalau meyakini keimanan kita, maka kita mencontoh mengikuti Abu Bakar yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu ionian, Isra Mi'raj itu adonian. Kalau yang ngomongkan itu Muhammad, lebih dari situ aku percaya. Hakul yakin Nabi bukan cuma
mengetahui dari firman-firman Allah, mengetahui dari ayat-ayat Quran, tapi Nabi nengok langsung melalui pengalaman, bahkan lebih hebat lagi, melalui rasanya Nabi melihat langsung dan merasakan langsung kenikmatan surga. Itulah berani Nabi menjelaskan surga itu ini, neraka itu ini. Benda itu dari mana kita tahu hadis Nabi, wahai Bilal, aku melihat sendalmu ada di surga. Jadi kata ulama, sendal Bilal di surga, mahkota Fir'aun di neraka. Jadi juga oleh Rasulullah, ra'aitu na'laika, aku melihat sendalmu, kata Nabi, aku melihat sendalmu di surga. Sendal itu kan di bawah, tempat yang paling rendah sebenarnya kan, yang ditijak-tijak, yang kena kotoran segala apa, harganya kan murah dibandingkan mahkota Firaun kan hebat, mahal mahkota. Sendal Bilal murah, tapi ternyata sendal Bilal ada di surga. Kalau sendal yang ada di surga, apalagi uangnya, tidak. Sendal yang aku melihat sendalmu di surga. Kata ulama, sendal Bilal yang sederhana itu di surga, tapi mahkota Firaun yang mahal berharga itu di neraka. Nah, ini ya. Kemudian ditutup ayat ini dengan kata-kata wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah Allah itu maha aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Perkasa Allah dengan segala hak, perkasa Allah dengan segala ketentuan, perkasa Allah dengan segala kejadian, perkasa Allah dengan segala peristiwa yang telah ditetapkan. Sedangkan hakim, Allah mengajarkan dengan ilmunya, bijaksana dengan ilmunya, bijaksana dengan cara Allah mendidik dan mengajarkan kita. Allah nyentil dikit baik, api melanda misalnya, sadar kalau ternyata Allah itu ada. Sebelum mengomongkan Allah tidak ketik, katanya ya, tidak bertuhan, kota tidak bertuhan, tahu-tahu api membakar. Banyak yang yakin lagi Allah itu ada. Nah, jadi ini cara Allah yang sangat hakim, bijaksana. Wa'lam annallaha azizun hakim. Maka yakinilah, ketahuilah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan kayaknya ya, sudah jam 6. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Kita berharap tahun baru, tahun bertambah, kita bertambah pula keimanan dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bi hurmati majlis ta'lim wa dafa'na al-ghala bi hurmati majlis ta'lim warhamna ya min al-khair bi hurmati majlis ta'lim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.